Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Muzianti, guru SMK Wicaksana Al-Hikmah Sirampok Brebes, sekaligus mahasiswa PPG Daljab angkatan ketiga tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran secara daring mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita berjumpa lagi, bertatap maya kembali di mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, di sini ada Bu Ika Wahyuni, ya, Bu. Selamat datang di SMK Wicaksana, walaupun di dunia maya, Ibu. Nah, ini adalah siswa-siswi kami di pagi hari ini yang akan mengikuti pembelajaran secara daring di mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya supaya ilmu yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, kita awali dengan berdoa. Silakan dipimpin berdoa untuk ketua kelasnya. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa mulai. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang penyakit infeksi menular, TBC dan influenza. Dan hari ini kita akan belajar tentang penyakit sistem pencernaan, tipoid dan diare. Sebelumnya, mari kita bersama-sama untuk menyaksikan video dulu ya, video terlebih dahulu. Nanti Ibu putarkan videonya. Nah, nanti jangan lupa videonya dianalisis ya, diperhatikan, dianalisa untuk videonya. Tadi sudah menyaksikan dua video ya tentang penyakit tipes dan penyakit diare. Ibu minggu kemarin sudah membagikan di LKPD, di sana ada dua kasus ya, ada dua kasus. Nanti silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Kasus 1 untuk kelompok 1, kasus 2 untuk kelompok 2. Ya, jadi nanti satu kelompok ada 4 siswa ya. Nah, ada 4 siswa. Ibu sudah menyediakan break of room. Jadi nanti semuanya masuk ke break of room sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu persilakan untuk masuk ke roomnya masing-masing. Oke, 15 menit sudah berlalu untuk mendiskusikan kasus yang ada di LKPD masing-masing ya. Nah, sekarang kita lihat bersama tayangan dari PPT Ibu untuk kita lebih mengetahui tentang penyakit sistem pencernaan, tipoid dan diare. Penyakit sistem pencernaan itu adalah gangguan pada sistem pencernaan, juga dikenal sebagai penyakit gastrointestinal. Pasalnya, berbagai penyakit pada sistem ini dapat menyerang lambung atau gastro, serta saluran pencernaan yang terdiri dari usus atau dikenal dengan intestinal, kemudian rektum, hingga ke anus. Tipoid adalah penyakit infeksi usus halus yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhosa dengan gejala demam 1 minggu atau lebih, disertai gangguan pencernaan dan
dengan atau tanpa gangguan kesadaran. Penularannya secara feko-oral melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh kuman atau bakteri Salmonella typhosa. Ini berarti tadi yang terjadi kasus yang kelompok berapa nih? Kelompok 1, Bu. Iya, yang kelompok 1. Berarti benar ya yang kelompok 1 ya. Diagnosanya adalah tipoid. Penyebab penyakit tipoid secara umum adalah karena adanya kuman atau bakteri Salmonella typhi ya. Nah, kuman Salmonella typhi ini dia dapat hidup baik pada suhu manusia di mana di antara suhu 36 sampai 37 derajat Celcius maupun pada suhu yang lebih rendah dari 36 derajat Celcius, serta dia akan mati pada suhu 70 derajat Celcius maupun oleh antiseptik. Nah, saat ini diketahui bahwa kuman Salmonella typhi ini hanya menyerang pada manusia saja. Penyebarannya melalui 5F. Nah, tadi di video sudah dibahas juga ya. F yang pertama adalah feces atau tinja. F yang kedua adalah flies atau lalat. F yang ketiga adalah food atau makanan. F yang keempat adalah finger atau jari tangan. Dan F yang kelima adalah vomitus atau muntah. Nah, jadi tinjanya orang dengan tipoid itu juga bisa menularkan. Nah, tinjanya orang tipoid dibawa oleh lalat atau flies. Lalatnya hinggap ke tinjanya orang tipoid, kemudian hinggap lagi ke makanan. Nah, kemudian makanannya dimakan oleh orang lain. Nah, ini juga bisa menularkan. Kemudian bisa juga dari finger. Finger itu jari tangan. Jari tangan orang yang terkena tipoid setelah buang air, kemudian tidak cuci tangan dengan bersih. Nah, ternyata masih ada sisa-sisanya tuh di kuku atau di jari tangan. Kemudian tangan ini tidak cuci tangan, bersalaman dengan orang lain misalkan. Nah, ini juga bisa menularkan tipoid ya. Kemudian vomitus atau muntah. Muntahannya orang tipoid itu pun bisa menularkan bakteri Salmonella typhosa. Dilanjut ya. Oke, sekarang kita lihat manifestasi klinis. Manifestasi klinis orang tipoid itu yang pertama adalah demam. Gejalanya timbul selama masa inkubasi, kurang lebih selama 2 minggu. Makanya biasanya tanda gejala dari orang tipoid salah satunya adalah demam 1 minggu atau lebih, gitu ya. Kemudian tanda dan gejala pada pasien gastrointestinal. Pasien dengan tipoid ini biasanya terlihat bibirnya kering dan pecah-pecah, lidahnya kotor dan berselaput putih. Ada perut kembung, bisa juga mual, anoreksia, nyeri tekan. Nyeri tekan di bagian abdomen atau perut. Selanjutnya limfa membesar, kemudian lunak dan nyeri pada saat penekanan. Kemudian selanjutnya pertama kali pasien mengalami diare, kemudian obstipasi. Obstipasi itu bentuk konstipasi yang parah di mana biasanya disebabkan oleh terhalangnya pergerakan feses dalam usus. Kemudian adanya obstruksi usus juga. Selanjutnya ada tanda-tanda dehidrasi atau kekurangan cairan. Kemudian ada tanda-tanda peradangan dan tanda-tanda shock. Yang kita lihat manifestasi klinis tipoid ini tadi di kasus ada di kasus yang keberapa ya? Kasus yang Nomor 1, Bu. ya, oke. Kasus yang pertama ya, kasus 1 untuk kelompok 1 ya. Oke, berarti sudah terbukti ya, berarti ya. Kita lanjutkan. Oke, tipoid sudah dimengerti, kita lanjut ke diare. Diare adalah suatu kondisi buang air besar yang tidak normal, yaitu lebih dari 3 kali sehari. Dengan konsistensi tinja yang encer, dapat disertai atau tanpa disertai darah atau lendir sebagai akibat dari terjadinya proses inflamasi pada lambung ataupun usus. Ya, jadi ingat kata kuncinya untuk diare adalah buang air besar lebih dari 3 kali per hari dengan konsistensi encer, tinjanya encer atau cair. Nah, ini bisa disertai dengan adanya darah ataupun lendir ataupun tanpa adanya darah ataupun tanpa adanya lendir. Ya, kalau dilihat dari pengertiannya, nah kasus diare ini tadi ada di kasus berapa? 2, Bu. 2, Bu. Betul sekali, ada di kasus kedua ya. Etiologi diare atau penyebab dari diare. Yang pertama adalah karena adanya faktor infeksi. Nah, faktor infeksi itu bisa infeksi internal, ada juga infeksi parenteral. Faktor infeksi internal itu bisa karena adanya bakteri. Jenis bakterinya bisa karena bakteri Vibrio, bakteri E. coli, bisa juga bakteri Salmonella, Shigella, dan lain sebagainya. Kemudian karena infeksi virus. Nah, kalau infeksi virus ini virusnya banyak ya jenisnya. Ada enterovirus, virus Echo, ada virus
Coxsackie, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga karena infeksi parasit. Nah, parasit ini bisa karena cacing ya, bisa cacing Ascaris, cacing Trichuris, kemudian cacing Strongyloides. Kemudian bisa juga oleh karena jamur, protozoa, entamuba, dan lain sebagainya. Kemudian untuk infeksi parenteral, ini diare juga bisa disebabkan oleh infeksi di luar alat pencernaan makanan. Misalkan oleh karena adanya tonsilitis atau tonsilofaringitis. Jadi pasien dengan penyakit tonsilitis atau tonsilofaringitis juga bisa mengalami yang namanya diare. Kemudian ini terutama pada bayi dan anak-anak ya. Di bawah 2 tahun ini biasanya sering nih terjadi diare. Selanjutnya faktor etiologi yang berikutnya adalah faktor malabsorpsi. Jadi gangguan absorpsi, malabsorpsi karbohidrat berarti gangguan absorpsi karbohidrat, malabsorpsi lemak, malabsorpsi protein. Kemudian faktor yang lain ada faktor makanan. Ini karena makanan basi, makanan beracun ataupun alergi terhadap makanan tertentu. Ini juga bisa menyebabkan diare atau menjadi etiologi diare. Selanjutnya karena faktor psikologis. Ternyata rasa takut dan rasa cemas atau kecemasan yang berlebihan ini dapat menjadi penyebab dari diare atau GE. GE itu sama dengan gastroenteritis ya. Walaupun ini kasusnya masih jarang terjadi, tapi ada orang-orang tertentu ya yang saat dia mengalami cemas yang berlebihan maka sering bolak-balik ke kamar mandi ataupun dia lagi ngerasa takut terhadap sesuatu. Nah, ini juga bisa menyebabkan diare. Ada nggak yang seperti ini nih, pernah mengalami? Ada, Bu. Ya, mungkin pada saat mau ujian karena terlalu cemas, aduh bisa mengerjakan atau tidak gitu. Itu juga bisa menjadi penyebab dari diare. Selanjutnya manifestasi klinis diare atau tanda dan gejala dari diare. Kita buktikan ya dari kasus yang tadi. Manifestasi klinis atau tanda gejala dari diare yang pertama adalah diare atau BAB lebih dari 3 kali per hari dengan konsistensi tinja yang encer. Kemudian vomitus atau muntah. Kemudian adanya demam atau hipertermi. Tapi walaupun terkadang ada yang tidak juga mengalami demam. Jadi demam atau hipertermi ini adalah bukan salah satu tanda dan gejala yang spesifik ya. Jadi bisa demam juga bisa enggak gitu. Kemudian yang selanjutnya ada nyeri abdomen. Nah, nyeri abdomen atau nyeri perut, ini rasanya mules, rasanya melilit. Kemudian yang berikutnya ada membran mukosa mulut dan bibirnya kering. Ini adalah salah satu tanda kalau orang itu terkena diare ataupun karena kekurangan cairan. Cairan tubuhnya keluar lebih banyak dari diarenya itu. Dilihat dari fontanelnya cekung atau ubun-ubunnya. Kalau pada anak-anak yang mengalami diare, biasanya ubun-ubunnya cekung. Tapi kalau pada orang dewasa ini ubun-ubunnya udah nggak terlihat ya. Kemudian kehilangan berat badan. Kemudian tidak nafsu makan atau anoreksia namanya. Kemudian badan terasa lemah. Ya, ini adalah manifestasi daripada diare. Jadi sudah buktikan bersama ya. Jadi tadi kasus 1 itu kasusnya pasien dengan tipes ya. Kemudian kasus yang kedua Diare. kasus yang kedua adalah pasien dengan diare. Oke. Baik. Nah, ini ada langkah pencegahan tipes. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan makanan dan minuman, menjaga kebersihan diri ya. Diawali dari cuci tangan yang bersih pakai sabun. Kemudian menjaga daya tahan tubuh supaya daya tahan tubuhnya tetap fit ya. Semakin bagus daya tahan tubuh, maka semakin tubuh kita bisa menangkal adanya virus, bakteri ataupun penyakit yang lainnya. Sampai dengan ini ada pertanyaan untuk diare dan tipes? Apa sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, oke, sudah bisa membedakan ya. Ini kita sudah membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan. Kita sudah mempelajari diare dan tipoid hari ini. Kemudian kita refleksi bersama untuk pertemuan hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Belajar tentang penyakit tipes dan penyakit diare. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Jelas. Kalau sudah jelas semuanya, berarti saya tutup pembelajaran pagi ini. Sebelum kita tutup, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Ibu cukupkan untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.